Sangat menarik melihat bagaimana sikap PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024 karena di Jawa Tengah ini sudah resmi mengusung nama Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Sementara untuk Jakarta ini masih tanda tanya siapa yang akan diusung oleh PDIP. Sudah bersama saya Ketua DPP PDIP, ada Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Mas Ganjar, ini ketika kita wawancara suksesor Anda di Jawa Tengah nih, Mas Andika lagi diarak menuju ke KPUD. Pencalonan Andika dan juga Hendra Prihadi. Tanggapannya Mas Ganjar? Ya, karena sudah putus, saya kira cepat mendaftar dan itu bagian juga dari satset gitu ya. Langsung mendaftar, langsung cepat dan kami komunikasi dengan Mas Andika, dengan Mas Hendi untuk menyiapkan beberapa hal. Tentu karena saya pernah 2 periode, maka adalah beberapa kisah yang bisa kita ceritakan sebagai narasumber untuk bisa nanti penyusunan visi misi, program, dan skala-skala prioritasnya. Artinya Mas Ganjar memang dilibatkan ya untuk bisa membantu pemenangan dari Mas Hendi dan juga Mas Andika nantinya? Oh, kalau itu tidak diminta, saya akan melibatkan diri karena saya punya kepentingan dan tanggung jawab moral pada 2 hal. 1 pada partai, 2 pada bangsa ini, wabil khusus Jateng yang hampir 2 periode, tentu saja saya ada di sana begitu ya. Jadi ini tanggung jawab moral lah sebagai kader. Sebelum kita bicara program Mas, untuk sosok Mas Andika sendiri, seperti apa sih kalau Mas Ganjar lihat? Karena kita tahu Mas Andika juga membantu pemenangan Mas Ganjar kemarin di Pilpres. Ya sebenarnya agak publik sudah tahu semua ya. Kalau saya menceritakan ulang, rasa-rasanya publik cukup gampang melihat karirnya bagus, pengalaman internasionalnya bagus begitu ya. Pemahaman tentang Jawa Tengah mungkin juga dia kan lama ya, waktu Akmil juga di Jawa Tengah begitu, sehingga agak lebih paham. Apalagi dipadukan dengan Mas Hendi yang menjadi wali kota hampir 3 periode kalau saya boleh sebut karena pernah menjadi wakil juga di sana dan kemudian sekarang menjadi pejabat setingkat menteri. Rasa-rasanya 2 tokoh ini cukup berpengalaman, makanya saya akan mengisi slot-slot yang barangkali akan bisa melengkapi. Jadi kalau kita melihat pasangan ini insya Allah ya baguslah untuk masyarakat Jawa Tengah. Apakah pengalaman yang lama itu di Jawa Tengah menjadi kunci sosok ini menjadi pas di Jawa Tengah, atau ada faktor lain Mas Ganjar yang Mas Ganjar lihat bahwa memang keduanya ini memang pasangan yang paling cocok gitu? Ya, sejauh kemudian proses berjalan tentu punya pilihan-pilihan. Kalau kita bicara sebuah idealita dengan nilai 100 tidak akan muncul, tidak akan muncul. Sehingga kemudian kita mencari sosok yang kira-kira cukup pas, apalagi di tengah political interplay yang hari ini terjadi antar partai-partai, kita tidak cukup mudah begitu untuk berkomunikasi karena blocking politiknya hari ini tentu menjadi begitu menarik ya. Ada kekuatan yang berkumpul cukup banyak, terus kemudian ada yang harus mencari partner-partner sendiri. Maka kalau di Jawa Tengah saya kira ini bagian pertama bahwa ada anggota kita, ada kader kita, ada yang diusung oleh partai kita dan kita berangkat sendiri. Ya, ketika kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi dengan partai lain juga tidak gampang. Rasanya ini mengingatkan peristiwa 2013 pada saat saya running pertama. Itu pun juga sulit waktu itu, partai-partai tidak ada, maka kami sendirian. Dan waktu itu menang gitu ya. Baru periode kedua, kemudian banyak yang lain turut bergabung begitu ya. Turut bergabung dan kemudian kami punya kerjasama dengan partai-partai yang lain. Jadi kalau kita melihat sosoknya, insya Allah lah, dia punya pengalaman. Basis satu militer, yang satu sipil gitu ya, birokrat itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa di Jawa Tengah ini perang bintang karena yang akan dilawannya pun ini dari institusi kepolisian, dan juga tadi Mas Ganjar mengatakan bahwa PDIP memiliki pengalaman di 2013 running sendiri dan juga menang. Tapi melihat kondisi politik nasional saat ini yang juga tentu akan mempengaruhi di daerah, Mas Ganjar, bagaimana kan menangnya Andika dan juga Hendi di Jawa Tengah? Saya kira kunci kemenangannya ada pada soliditas partai dulu. Ketika partai itu solid betul-betul, tidak ada yang ngopling, dan kemudian di antara kami ini bergerak semuanya, rasanya itu
menjadi sebuah darah segar dan energi untuk menang. Dan ketika nama Pak Andika diumumkan, relatif sampai dengan detik ini tidak ada dari kader yang resisten. Kader dulu ya. Baru kemudian kita bicara ke masyarakat. Dan ketika Pak Andika diumumkan, benar ini Mas, Pak Andika untuk Jawa Tengah ya. Wah, kita semangat nih gitu yang di masyarakat gitu. Jadi memang butuh orang-orang alternatif. Dan untungnya Pak Andika, mungkin kalau dilihat dari sisi pengalaman tentang ke Jawa Tengah ini ada untungnya. Mas Hendi mungkin bisa menceritakan tentang Jawa Tengah lebih detail sampai plus birokrasinya. Nah, Hmm. Mas Andika ini ketika masuk, justru ketika tidak di Jawa Tengah, tapi punya pengalaman nasional bahkan di internasional, maka sebenarnya beliau akan lebih jauh independen dalam arti tidak hanya nanti mengikuti saja, tapi bisa dengan ide-ide baru dan masyarakat mungkin akan bisa melihat, oh ini nanti tidak hanya sekedar umpama melanjutkan saja, kan tidak gitu. Mungkin ada ide-ide baru yang lebih fresh, yang saya kira orang akan bisa menangkap semangat baru dari munculnya Mas Andika begitu. Jadi ini data fakta yang saya kira punya nilai positif yang ada di Jawa Tengah. Hmm. Kalau tadi itu berarti soal sosok, soal partai, soliditas partai, bagaimana soal program, Mas? Karena Mas Ganjar ini sudah 2 periode, apa yang harus dilanjutkan oleh pasangan ini jika nantinya memang, terpilih, sebagai gubernur dan juga wakil gubernur di Jawa Tengah? Enggak sih kalau programnya sih sebenarnya luas-luas dalam arti mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi masyarakat butuhnya satu aja, dia minta dilayani, titik, nggak ada komanya. Hmm. Minta dilayani. Sehingga apa yang pernah kami kerjakan tentu akan saya deliver, saya dorong untuk apa namanya Mas Andika menggunakan metode itu. Kalau poin-poin penting dan prioritasnya itu sudah teknis, itu tidak terlalu sulit. Saya pasti akan bisa membantu, kawan-kawan yang di Jawa Tengah juga akan bisa membantu, tim-tim saya di sana juga masih banyak, partai relatif cukup solid gitu ya. Jadi cukup banyak. Tapi kalau kita bertanya, ya nanti nggak jauh-jauh, sifatnya umum, soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemiskinan gitu ya. Itu yang mesti didorong. Tapi kita semua sepakat. Saya sih senang kemarin beberapa kandidat kepala daerah tidak hanya di Jawa Tengah, mereka semua berpikir bahwa Republik ini butuh pendidikan, butuh ruang Hmm. belajar dan akses yang lebih banyak. Agar apa? Kecerdasannya meningkat gitu kan. Terus kemudian kita bisa menjemput masa depan dengan lebih bagus begitu ya. Dan itu artinya memang akses pendidikan. Maka pasti saya akan mendorong, yuk yang sekolah gratis apalagi untuk orang miskin diteruskan. Dan ternyata para kandidat ini setuju begitu di banyak tempat gitu ya. Sehingga orang akan bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan digratisin. Sehingga siapapun wabil khusus nih yang miskin itu akan bisa dikerjakan. Kalau kesehatan pasti orang akan bicara SDM bagus dimulai dari kesehatan. Siapa Hmm. itu? Ibu hamil, anak balita, cegah stunting, gizi buruk yang mesti dilawan sehingga ini akan berjalan. Kalau yang sifatnya umum itu pasti yang bisa, tapi tentu Mas Andika sama Mas Hendy belum bicara sedetail itu ya. Hmm. Tim sekarang sedang menyiapkan dan saya juga pasti akan membantu. Kemarin juga secara overall Mas Andika sudah proaktif menghubungi saya, Mas Ganjar saya minta dong pengalaman 2013, 2014, mungkin saya kasih kemarin itu nggak lebih dari 10 lembar untuk bisa membaca lebih cepat begitu. Dan saya kira beliau punya kapasitas yang bagus sekali untuk bisa membaca itu. Nanti akan turun langsung ke lapangan, Mas Ganjar? Kemungkinan ya, tapi saya juga ditugaskan untuk mendampingi kawan-kawan di Papua Barat, di Kalimantan Selatan, di Aceh. Kami akan bagi-bagi. Namun Hmm. rasa-rasanya kawan-kawan relawan juga masih akan membantu. Barusan sebelum kawan-kawan dari CTV kontak saya sama kok tadi. Dia bicara juga, Pak, siapa Pak yang didukung Pak? Saya kasih gambarnya aja. Oke, Mas Ganjar, dari Jawa Tengah kita bergeser sedikit ke Jakarta, di mana kemarin kita disajikan, drama sinetron politik yang sungguh luar biasa menurut saya. Karena perubahannya ini tidak berganti, setiap jam, tapi setiap menit ini ada perubahan-perubahan, Mas. Mas Ganjar melihatnya dinamika untuk Jakarta, terutama PDIP sendiri seperti apa sih? Ya dinamikanya pasti luar biasa. Posisi PDI Perjuangan kan awalnya sama sekali tidak mencalonkan. Maka saya masih ingat dulu loh kawan-kawan nanya saya, terus gimana dong PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan? Ya saya jawab ya, kita akan berkoalisi dengan rakyat. Uang syarat kita nggak memenuhi, kita realistis kok gitu.
wah pasti ditinggal yang lain. Memang kita ditinggal. Kan bener kan kita ditinggal toh. Kita betul-betul ditinggal. Terus kemudian ada putusan MK. Wah, kita hidup lagi nih. Maka ketika kemudian hidup lagi, dinamika di dalam, di tempat kita, oh menarik gitu. Dan saya senang karena ruang diskusi itu terbuka. Meskipun ujungnya nanti pasti akan diserahkan pada ketua umum. Hmm. Sehingga ada yang pro A, B, C, D begitu ya, itu tentu saja biarlah menjadi dinamika dan aspirasi. Tapi ketika kemudian tidak bisa disepakati, pasti ketua umum yang akan menentukan. Memang kemarin tarik ulur cukup panjang di antara kami-kami yang membahas di bawah begitu. Di bawah itu maksudnya yang menerima langsung suara masyarakat dengan rasional data dan fakta, itu tarik ulur lah, apakah kader atau tidak kader. Nah, saya bagian orang yang nge-push terus harus kader gitu. Ini ada kesempatan kita diberikan kans untuk bisa maju dari putusan MK, maka ini harus kader gitu. Ini Artinya ketika yang muncul gitu. artinya memang kemarin itu dikonfirmasi bahwa memang masih ada dinamika di dalam yang belum diputuskan nantinya oleh Ibu Megawati. Iya, maksudnya karena masih dinamis maka belum putus gitu. Mudah-mudahan hari ini. Oh, mudah-mudahan hari ini, Mas. Siapa, Mas, Mudah-mudahan. yang kira-kira kalau angin-anginnya nih hari ini siapa yang kira-kira akan diumumkan? Ya nama-nama yang sudah pernah muncul, makanya sekarang tinggal di dalam dibahas lebih detail lagi. Pasti kita punya pertimbangan dari berbagai aspek. Kita rasional kok gitu. Kita rasional kok. Ya, tinggal nama-nama yang kemarin muncul di media itu kita godok lah gitu. Pertimbangannya apa sih, Mas, harus mengajukan kader untuk Lah, kondisi saat ini ya? lah nanti dulu, lah fungsi partai politik itu juga sumber rekrutmen kader kok gitu. Hmm. Ketika kita sumber rekrutmen kader, ada kader yang sudah meniti karir cukup lama, mau di tempat kita kan harus prioritas dulu dong. Hmm. Masa kemudian dikasih orang lain? Wong kadang-kadang dari kader sendiri aja bisa pindah kok, apalagi orang lain gitu. Itu pertimbangan pertama. Dua, PDI Perjuangan ini punya nilai-nilai ideologis. Nilai-nilai ideologis inilah yang mesti kita pegang. Maka kenapa kemarin Bu Mega umpama kalau Banten, mau nggak ikuti ketentuan kita? Ayo, Bu Airin besok pakai baju merah ya, pakai baju hitam ya, hitam merah gitu. Itu disampaikan. Atau sebaliknya, oh siapa suruh ngusung Pak Anies katanya gitu. Pak Anies mau nurut nggak sama partai? Nah, nurut itu sebenarnya bahasa kami yang sudah lama di partai itu, ya secara ideologis kita mesti sama. Secara Hmm. keputusan mesti ada prinsip-prinsip yang kita pegang, kerakyatan, kebangsaan, pluralisme, itu menurut saya menjadi pertimbangan. Maka diskusi itu menjadi diskusi yang cukup keras. Di samping tentu dalam konteks elektoral, kita juga memperhatikan, oh nanti akan ada pemilihan, maka popularitas, elektabilitas seberapa. Atau ya kita tidak bisa pungkiri, Jakarta itu memang seksi. Semua orang hari ini pasti akan melirik siapa yang akan ada di Jakarta. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang pasti dipegang oleh kita. Maka kalau kenapa sih harus kader? Ya pertimbangan kita itu. Hmm. Mas Ganjar sendiri kan secara terbuka sempat mengatakan, koreksi kalau saya salah, sempat mengatakan mendukung Ahok untuk bisa dimajukan. Kenapa Ahok, Mas Ganjar? Iya, karena Ahok punya pengalaman. Ya. Saya tahu kawan saya satu itu. Dia punya pengalaman dalam pemerintahan, dia bisa melaksanakan. Dari sisi sikap dia jelas, dia anggota PDI Perjuangan, sekarang sudah menjadi pengurus DPP, saya kira sangat jelas. Dan ketika Hmm. kita uji di publik, ketika diuji publik bayangin saja, Ahok itu berani bertaruh. Saya keluar dari jabatan sebelumnya sebagai komisaris utama di Pertamina untuk membantu saya. Jadi bukan ini cerita Ganjar dan Ahok, tidak. Tapi secara kepartean pun dia sanggup. Makanya ibu sayang juga sama beliau. Sama Pak Ahok ini sayang. Ya dijadi DP, kadang-kadang dimarahin. Tapi pada sisi yang lain, sebenarnya itu edukasi-edukasi yang diberikan. Seberapa kuat kita nyalinya, seberapa hebat mental kita untuk kemudian menghadapi situasi. Atau pada sisi lain, karena Ahok pernah di Pertamina umpama, sering juga ditanyain kok oleh Ibu bagaimana politik perminyakan kita, politik BBM kita, itu ditanya. Jadi dari sisi kapasitas cukup, integritas dia bagus, ujian pernah, dan ketika masa-masa lalu dia kontestasi itu, kan sudah ngaku. Kenapa saya di penjara, kasusnya mulai dari apa. Dulu yang mengupload itu sudah mengakui bahwa itu memang dipotong-potong. So, apa yang terjadi?
Maka saya tidak pernah ragu. Dan Ahok adalah anggota, Ahok adalah kader. Maka kalau kemudian pilihannya saya disuruh dukung, ya saya dukung Ahok gitu kan. Kalau ada Hmm. alternatif yang lain, monggo Ibu Ketua Umum pasti kita berikan ruang. Apakah muncul nama Rano Karno, Pramono Anung, ya yang terakhir-terakhir itu mungkin Mas Jarod, atau barangkali tiba-tiba muncul yang baru. Nah ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita gitu. Khusus untuk Ahok, Mas Ganjar, apakah, kejadian di tahun 2018 yang lalu ini masih menjadi pertimbangan PDIP untuk bisa mengajukan Ahok di Jakarta? Oh iyalah, sekarang kan orang mulai tersadarkan dan mulai tahu kan. Dan koreksi-koreksi di publik kan sudah mulai muncul. Maka sebenarnya orang akan bisa tahu yang benar siapa sih, yang baik siapa sih. Ya meskipun kemarin kan wartawan juga melihat, ayo Ahok sampai ini tetap diselotip ya gitu. Karena memang Pak Ahok ini kalau merespon kan tanpa basa-basi dia langsung jedar 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 jedar. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia itu lebih suka mana? Halus-halus ya atau jedar-jedar ya. Tinggal kemudian orang melihat di balik itu, di balik diksi-diksi itu ada nggak kejujuran, ada nggak kesungguhan, ada nggak itu muncul dari dalam hati. Itu sebenarnya. Hmm. Oke, terakhir, Mas, selain Ahok, nama Pramono sejak semalam ini menguat di internal PDIP. Tanggapannya, Mas Ganjar? Iya, Mas Pram juga punya pengalaman, sebentar lagi pasti di kabinet selesai gitu kan. Dan saya yakin Mas Pram tidak akan bergabung dengan pemerintahan itu dan tidak akan diajak saya kira gitu. Pasti Mas Pram selesai dan beliau punya pengalaman cukup bagus, orangnya supel, ya pengalamannya bagus, pintar gitu. Banyak hal resources yang Mas Pram miliki, rasanya beliau itu orang yang adaptif, gitu. Adaptif. Dulu pernah kok suara-suara muncul Mas Pram untuk Jawa Timur gitu. Karena beliau ini memang dulunya juga aktivis di pemerintahan cukup lama, pengalamannya oke gitu ya. Hanya memang belum pernah mengikuti kontestasi di pilkada begitu. Jadi mungkin juga teman-teman yang lain di partai juga memperbincangkan tokoh-tokoh alternatif. Rasanya kalau saya boleh mengulang lagi, 2013 dulu karena tidak ada contoh tokoh yang lain tiba-tiba muncul, ya udah Ganjar aja gitu. Jadi tiba-tiba muncul begitu. Itu bukan tidak mungkin gitu. Ketika kita solid, kita yakin, udah deh kita insya Allah bisa memenangkan. Mas Ganjar kan status dari Mas Pram sendiri sekarang masih jadi menterinya Pak Jokowi. Apakah hal ini juga jadi pertimbangan, Mas, di internal? Ya nggak apa-apa kalau nanti maju kan tinggal mundur aja. Pak Lauli juga nggak maju, tapi mau maju bukan mau maju mau dilantik nanti jadi anggota DPR juga mundur gitu ya. Meskipun kemarin ada reshuffle, tapi Pak Lauli waktu itu cerita sama saya sudah menyiapkan diri. Atau barangkali Pak Hasto Wardoyo yang akan maju di wali kota Jogja gitu ya. Barusan saya ketemu ngobrol-ngobrol sama beliau dan saya lagi ini Mas Ganjar nyiapin pengunduran diri sebagai kepala BKKBN. Tapi ya santunnya, etiknya kami harus pamit dulu kepada Presiden, mungkin melalui sekretaris negara, saya kira itu bagus. Jadi semuanya baik-baik. Masuknya baik-baik, pulangnya baik-baik. Semua dengan tersenyum. Oke, siap. Mas Ganjar, penutup. Jagoan Mas Ganjar untuk Jakarta. Siapa yang nanti akan diumumkan? Prediksi. Kalau saya masih Ahok. Ahok ya? Oh iya, kalau saya masih. Oke, kita lihat ya siapa nanti yang akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum. Mas Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan, terima kasih banyak sudah berbincang dengan Liputan 6. Kita akan nantikan siapa yang akan diumumkan. Makasih Mas Ganjar. Sama-sama. Kita lihat dinamika 2 hari ke depan sampai dengan penutupan siapa yang akan dijagokan oleh PDIP untuk bisa melawan Ridwan Kamil dan juga Suswono di Pilkada Jakarta. Saya Glenn Joshua, salam CTV.